Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya? Kakak harap kabar kalian baik-baik semua ya. Dan dalam kondisi yang masih seperti saat ini, kakak tetap berharap adik-adik tetap menjaga kesehatannya, tetap menjaga protokol kesehatannya, walaupun PPKM di Jakarta sudah level 1 ya. Dan juga tetap dijaga semangatnya walaupun pembelajaran hanya dilakukan secara online. Baik, pada pertemuan pagi ini, izinkan kakak untuk kembali melanjutkan materi mengenai transformasi geometri ya. Nah, untuk pokok bahasan pada pagi hari ini yaitu yang pertama adalah pengertian dari dilatasi, lalu yang kedua adalah dilatasi pada bidang koordinat. Nah, apa yang kakak harapkan setelah kalian mempelajari materi ini? Kakak berharap setelah kalian mempelajari materi ini, kalian mampu memahami pengertian dari dilatasi itu apa, lalu kalian bisa memahami dilatasi pada bidang koordinat, dan yang terakhir kalian bisa menyelesaikan permasalahan mengenai transformasi geometri berupa dilatasi. Baik, kita review dulu sedikit apa itu transformasi geometri ya. Jadi transformasi geometri adalah perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal ke posisi lain, atau posisi bayangan atau posisi akhir ya. Nah, ada 4 jenis transformasi, ada pencerminan, ada pergeseran, perputaran, dan perkalian, atau ada refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Seperti di sini ya. Nah, kita sudah mempelajari refleksi, translasi, dan rotasi. Maka untuk pertemuan pagi ini, kita akan membahas mengenai dilatasi. Baik, apa itu dilatasi? Ini gambar ini jangan diperhatikan dulu ya, karena sedikit buram, nanti kakak akan perjelas. Apa itu dilatasi? Jadi dilatasi adalah pergeseran suatu titik atau benda pada suatu koordinat kartesius berdasarkan suatu perkalian. Jika dilatasi pada suatu bangun, dilakukan pada suatu bangun, maka bangun tersebut bukan hanya digeser, seperti translasi kan hanya digeser ya bangunnya. Nah, tapi kalau didilatasi, bangun tersebut diperbesar atau diperkecil. Dia dilambangkan seperti ini. Dilatasi pusatnya di 0,0 sebesar K. Jadi pusatnya ada 0,0 dan ada A, B ya. Namun untuk pagi ini kita akan membahas untuk pusat 0,0 saja. Nah, ini titik asalnya ada di X, Y, maka nanti letak bayangannya adalah K dikali X, K dikali Y. Ini sesuai berapa kali dikalinya ya. K ini adalah konstanta pengkalinya. Nah, sebagai contoh soal, kakak berikan contoh di sini, ada titik ABC, koordinatnya masing-masing ada di 0,2, 2,2, lalu ini 2,0 ya. Nah, di contoh yang misalkan di soal ini adalah titik segitiga ABC ini akan didilatasi sebesar pusatnya 0, ini O ya, pusatnya 0,0, sebesar 3. Nah, jadi caranya, kalau dari grafik, misalkan kita lihat titik A. Titik A, jaraknya dari titik A ke titik pusat adalah garis merah ini. Karena dia didilatasi sebesar 3, maka jarak dari titik pusat ke titik bayangannya nanti adalah 3 kalinya dari ini. Sehingga seperti ini. 1, 2. Ini kan ada 1, 2, 3. Nah, berarti ntar letak bayangannya ada di sini. 3 kali lipatnya ya. Yang tadinya jaraknya hanya segini nih. Ini kan 2 satuan ke atas ya jaraknya. Jadi 3 kalinya. Berarti ke sini jaraknya jadi 6 satuan. Betul ya kan? Ini 0 ke 2. Habis itu ini 0 ke 6. Bener kan 3 kali lipatnya? Nah, selanjutnya untuk titik B, sama. Yang tadinya jaraknya segini, kita buat aja 3 kali lipatnya. Berarti 1, 2, 3. Maka letak bayangannya akan terletak di sini, B aksen. Sama halnya dengan C, karena dilatasinya sebesar 3 satuan ya, maka 3 kali lipat. 1, 2, 3. Maka letak bayangannya terletak di sini. Seperti itu. Itu adalah dilatasi. Nah, bisa dilihat ya, tadi kan dibilang ya, jika dilatasi dilakukan pada suatu bangun, maka bangun tersebut bukan hanya digeser, tapi juga diperbesar atau diperkecil. Ini kan contohnya suatu bangun ya, sebuah segitiga ABC. Ketika dia dilatasikan 3 kali, maka sebetulnya segitiga ini akan lebih besar 3 kali lipat. Bisa dilihat di sini. Segitiga ini, jika dihitung dengan skala ya, maka dia akan 3 kali lebih besar daripada segitiga yang ini. Segitiga bayangannya akan 3 kali lebih besar dari segitiga asalnya. Inilah yang dikatakan dengan dilatasi. Atau perkalian atau pembagian ya. Karena dia bisa diperbesar, bisa juga diperkecil nantinya. Kita lihat contoh lain supaya lebih mudah memahami ya. Yang penting di sini adalah ini.
Jangan lupakan ini. Jadi untuk mencari bayangannya adalah K dikali X, K dikali Y, sesuai dengan konstantanya. Mungkin untuk lebih mudahnya kita lihat contoh soal berikut ya. Nah, nih contoh soal, suatu titik A 3,2 didilatasikan dengan perbesaran 0,2, carilah bayangan dari titik tersebut. Kita sekarang kakak, kalau tadi kan dengan di sini kakak contohkannya dengan dari kita lihat dari grafiknya dulu. Nah, kalau di sini kita coba dengan rumusnya dulu ya. Carilah bayangan dari titik tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa titik asalnya adalah 3,2. Didilatasi di pusat terhadap titik pusat sebesar 2 kali lipat. Berarti bayangan dari P aksen ini nanti akan terletak di 2 kali lipatnya P. Nah, mudahnya kalian langsung kalikan saja ini. X kalian kalikan dengan 2 karena diperbesar 2 kali. Yang Y-nya juga kalian kalikan dengan 2. Seperti ini. 2 dikali 3 dan 2 kali 2. Maka letaknya jadi di 6,4. Ini kalau secara rumus ya. Kita belum lihat dari grafik. Secara rumus. Atau mudahnya untuk letak bayangannya langsung kalian kalikan aja ini. Yang 3 kan dikali 2 jadi 6, 2 dikali 2 kan jadi 4. Nah, kalau secara rumus, kalau secara grafik mari kita perhatikan ya. Di sini titik A-nya 3,2. Titik kuning ini 3,2. Nah, karena dia didilatasikan 2 kali lipat berarti terhadap titik pusat ya. Ini kan jaraknya begini. Karena 2 kali lipat berarti kita buat 2 kali. 1, 2. Maka terletak di sini. Nah, bayangannya di sini. Ini koordinatnya berapa kita lihat? X-nya 6, Y-nya 4. Ini grafiknya, maaf ya, ini harusnya adalah di sini X, di sini Y ya. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Baik. Semoga bisa dipahami oleh kalian untuk dilatasi. Contoh soal lainnya adalah seperti ini. Nah, di dilatasi itu sama seperti rotasi, refleksi, dan translasi, sama halnya seperti mereka, tidak selalu yang ditanyakan bayangannya. Nah, sebagai contoh seperti ini, ada titik asalnya 8,A, didilatasikan terhadap titik pusat sebesar negatif 2, lalu letak bayangannya ada di mana? Nah, dikatakan di sini letak bayangannya ada di B, min 12. Maka hitunglah nilai dari A kuadrat ditambah B. Nah, tadi kita tahu bahwa untuk mencari koordinat X, untuk mencari X aksen atau koordinat X dari suatu bayangan, itu didapatkan dari K dikali X. Maka ini bisa kakak tuliskan seperti ini. K dikali X sama dengan X aksen. Nah, K-nya berapa? Di soal diketahui K-nya negatif 2. K itu konstanta pengkalinya ya, negatif 2. X-nya berapa di sini? Di soal diketahui X-nya adalah 8. X itu adalah koordinat X dari titik asal. Sedangkan X aksen adalah koordinat X dari bayangan. Maka di sini X-nya adalah 8, lalu X aksennya adalah B. Ya sudah, dengan perhitungan aritmatika biasa saja ya. Kalian mendapatkan negatif 2 dikali 8 sama dengan B, sehingga ini adalah negatif 16 sama dengan B. Kita dapat nilai B-nya adalah negatif 16. Sedangkan untuk yang Y-nya sama. Berarti ini K dikali Y sama dengan Y aksen. Y adalah koordinat Y dari titik pusat, dari titik awal. Atau ini, A, Y itu A. Sedangkan Y aksen adalah koordinat Y dari bayangannya. Koordinat Y dari bayangannya adalah berapa? Negatif 12. Maka ini negatif 12. K-nya negatif 2. Nah, dengan manipulasi aritmatika ya, didapatkan ini menjadi A sama dengan negatif 12 dibagi negatif 2. Maka A-nya adalah 6. Di soal yang ditanya adalah A kuadrat ditambah B. Sehingga A kuadrat tambah B sama dengan 6 kuadrat ditambah negatif 16. 6 kuadrat adalah 36. Dikurang 16, hasilnya adalah 20. Baik, dari dua contoh ini, yang ditanyakan adalah nilai dari titik asal atau titik bayangannya ya. Koordinat dari titik asal dan titik bayangannya. Nah, ada lagi yang ditanyakan adalah konstanta pengkalinya atau K-nya. Sebagai contoh soalnya seperti ini. Suatu titik didilatasi dengan aturan sebagai berikut. A 1,2, 1/2, negatif 2 didilatasikan terhadap titik pusat sebesar K. Letak bayangannya terletak di negatif 1/8, 1/2. Maka hitunglah nilai K. Nah, sama seperti tadi caranya. Kx sama dengan X aksen ya. Atau bayangannya itu adalah K dikali X.
Di sini K-nya tidak diketahui di soal, karena K-nya tidak diketahui. X itu adalah koordinat X dari titik asal, berarti titik asal itu yang A ya, tanpa aksen. Kita lihat koordinat X-nya adalah 1/2. Maka ini 1/2. X aksennya adalah negatif 1/8. X aksen adalah koordinat titik X punyanya bayangan. Punya bayangan kan ini, A aksen. Koordinat X-nya adalah negatif 1/8. Seperti ini. Nah, ini dengan manipulasi aritmatika, jadi seperti ini. Lalu didapatkan K-nya negatif 1/4. Sebetulnya sampai sini saja kalian sudah boleh menjawab selesai. Karena nilai K, kalian mau menggunakan X atau menggunakan Y akan sama saja. Namun untuk meyakinkan jawaban kalian, kita coba dengan Y-nya ya. Untuk yang Y kan KY sama dengan Y aksen. K dikali Y-nya adalah negatif 2 dari sini. Y aksennya adalah setengah dari sini. Dengan manipulasi aritmatika, kita dapatkan K sama dengan setengah dikali 1/-2. Sehingga K-nya sama dengan negatif 1/4. Sama ya, menggunakan K, menggunakan Y. Nah, ini dapat disimpulkan bahwa K-nya adalah negatif 1/4. Nah, untuk dilatasi sebetulnya hanya itu saja. Kakak harap bisa dipahami dan bisa dimengerti. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.